Oke, pada pertemuan ke-14 ini, di sini kita akan belajar tentang integral lipat atas daerah umum. Kemarin waktu pertemuan ke-12 itu kalian belajarnya integral lipat atas daerah yang dibatasi oleh persegi panjang R. Yaitu dimana kalian mudah untuk menentukan antara batas X ya sebagai panjang, nah dan batas Y dari C sampai D ya untuk sebagai lebarnya. Nah sekarang kalau daerahnya itu sembarang, misalkan saya punya daerah umumnya itu D seperti gambar di sini, berarti kan di sini sembarang, artinya itu mau bentuknya lingkaran, persegi panjang, persegi, bahkan bentuk lain. Nah ini bisa ya menggunakan bentuk umum ini, dimana nanti integral lipat atas daerah D itu ilustrasinya seperti ini. Jadi D ini sebagai alasnya. Nah, benda yang dibentuk itu nanti di bawah kurva atau grafik dari F gitu, sehingga nanti terbentuk suatu benda ya, yang dimana kalian mencari volumenya, karena ini masih integral lipat 2, sehingga kalian masih mencari volume. Ada dua tipe untuk daerah umum. Yang pertama, jika D terletak di antara grafik dari dua fungsi kontinu terhadap X. Artinya, batas X-nya itu tetap dan batas Y-nya itu di antara dua buah fungsi yang terhadap X, yaitu misal G1X dan G2X. Ilustrasinya ada di gambar ini. Jadi di sini yang di sumbu X ini artinya di sini adalah tetap ya, dari A sampai B-nya ini tetap batasnya dari A sampai B, angka, maksudnya tetap itu angka. Sedangkan untuk batas Y-nya itu dia berupa fungsi. Nah, makanya dia masih melengkung seperti ini. Jadi masih bergantung pada X. Nah, untuk daerah tipe 1 bisa seperti yang ini atau bisa bentuknya seperti ini. Yang penting dia terbentuk dari batas X yang tetap di antara dua bilangan. Nah, yang Y-nya itu dia berupa fungsi terhadap X. Nah, itu tipe 1. Nah, bagaimana cara mencari integralnya? Jadi di sini kalau kalian punya fungsi kontinu pada daerah D tipe 1, di mana D-nya itu adalah X dari A sampai B dan Y-nya itu batasnya G1 sampai G2. Kalau kemarin kan Y-nya itu batasnya dari C sampai D, angka. Kalau sekarang dia batasnya fungsi terhadap X. Maka integral lipat F-nya itu adalah integral dari A sampai B, dari G1 sampai G2, Fx, Y, dy dx. Nah, dy itu kan karena batasnya G1 sampai G2x. Sedangkan dx itu kan memang batasnya dari A sampai B. Jadi seperti kemarin ya, teorema yang kemarin itu menyesuaikan. Itu untuk tipe 1. Jadi kalian yang tetap itu atau yang angka itu adalah batas X, sedangkan yang batas Y itu fungsi terhadap X. Nah, sebaliknya sekarang karena ada dua tipe, tipe yang kedua, di sini kalian misal punya suatu daerah D terletak di antara grafik dari dua fungsi kontinu terhadap Y. Kalau sekarang terhadap Y. Jadi di sini yang tetap itu atau yang batasnya angka itu adalah yang Y dari C sampai D. Sedangkan yang batasnya X itu dia fungsi terhadap Y. Jadi H1Y sampai H2Y. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi di sini yang batasnya angka di sumbu Y itu C sama D. Tapi yang X itu dia melengkung berupa fungsi batasnya. Jadi dia bergerak karena dia terhadap Y ya. Ini juga sama. Yang tipe 2. Nah, selanjutnya ini apa sih namanya? Ini maksudnya tipe 2 ya. Nah, ini harusnya kata-katanya tipe 2 bukan tipe 1. Dimana nanti D sama dengan C sampai D, X-nya, Y-nya, dan X-nya itu dari fungsi terhadap Y ya. Nah, nanti integralnya sama. Yaitu nanti di sini karena ini miliknya batas X, maka di sini integral dari H1 sampai H2Y ini dx. Sedangkan yang C sampai D ini dy. Nah, jadi seperti biasa nanti kalian selesaikan integralnya yang terhadap dx dulu, baru integralkan terhadap dy. Oke, untuk memahami materi tadi, jadi bahwa untuk integral lipat 2 atas daerah umum, itu ada dua tipe tadi, tipe 1 dan tipe 2.
Tipe 1 itu yang apa sih namanya, tetap itu yang angka itu batas X, sedangkan batas Y-nya adalah fungsi. Yang kedua Y-nya tetap ya, sedangkan apa sih namanya, yang satunya itu adalah batas dari X ya. X-nya itu berupa batasnya berupa fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini kalian ada soal. Hitunglah integral lipat 2 dari X ditambah 2Y dA, di mana D-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, 2X kuadrat, dan Y sama dengan 1 plus X kuadrat. Ini kan sudah jelas ya, dibatasi oleh dua fungsi. Oleh karena itu, sebenarnya kita perlu mencari batas X, cari titik potong dari kedua grafik ini. Maka Y sama dengan Y. Berarti yang pertama itu 2X kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, pindah ruas. Ini kan 2X kuadrat dikurangi X kuadrat kan jadi X kuadrat. Ini min 1 ya. Difaktorkan jadi X plus 1 sama X min 1. Diperoleh X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1. Kalau digambar ya, Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan 1 plus X kuadrat itu gambarnya seperti yang ini yang tampil di layar. Terlihat bahwa perpotongannya ini tadi min 1 sama 1 ini diperoleh Y-nya 2 kan kalau dimasukkan ke fungsinya. Nah, di mana di sini kita disuruh mencari volume yang apa atau integral lipat yang daerah asal D-nya itu berupa seperti ini ya, kayak orang lagi senyum ini. Adiknya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa batas yang tetap itu adalah jelas batas dari X, yaitu dari min 1 sampai 1. Nah, sedangkan yang Y itu batasnya ya kan ini sama ini ya, kan ini melengkung sehingga dia terhadap fungsi bergantung pada X. Jadi Y-nya itu batasnya dari 2X kuadrat sampai 1 plus X kuadrat. Sehingga untuk mencari luasnya atau volumenya, maaf, nanti di sini itu adalah tinggal kalian ini aja, integral lipat dari X ditambah 2Y dA sama dengan min 1 sampai 1, nanti di belakangnya dx ya, yang 2x kuadrat sampai 1 plus x kuadrat tadi adalah batas dy dari x tambah 2y. Kemudian ini diintegralkan, x diintegralkan terhadap y itu jadi xy, sedangkan 2y diintegralkan terhadap dy itu adalah y kuadrat ya, seperti biasa ini diintegralkan terhadap y. Kemudian ganti y-nya dengan 1 plus x kuadrat dan 2x kuadrat ya. Pertama masukkan yang 1 plus x kuadrat dulu. Kemudian nanti dikurangi dengan yang 2x kuadrat sehingga diperoleh seperti ini ya, setelah dikalikan dan dikuadratkan. Kemudian ini diintegralkan biasa terhadap x. Diperoleh ini. Nah, dimasukkan x-nya 1, kemudian dikurangi dengan x-nya min 1. Nanti hasilnya diperoleh 32/15. Oke. Selanjutnya ini bandingkan dengan contoh kedua. Contoh kedua di sini itu adalah tentukan volume suatu benda, berarti artinya integral lipat 2 dari parabola Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan di atas daerah D pada bidang XY yang dibatasi Y sama dengan 2X dan X kuadrat. Kalau digambar masing-masing antara Y sama dengan 2X dan Y sama dengan X kuadrat, kalian sudah bisa ya menggambar. Ini gambar yang X kuadrat, yang lurus ini yang gambar Y sama dengan 2X. Gambarnya seperti ini. Maka kalau kita pakai batas Y X ya, yang tetap 0 sampai 2 berarti. X-nya berarti 0 sampai 2. Nah, kemudian Y-nya berarti fungsi. Nah, yaitu fungsi dari Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan 2X. Sehingga diperoleh volumenya itu integral lipat 2 dari ini ya, 0 sampai 2 dx ya, sedangkan yang X kuadrat sampai 2X, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dy. Kemudian ini integralkan terhadap Y kan jadi X kuadrat Y ditambah Y pangkat 2, integralnya terhadap Y kan jadi Y pangkat 3/3. Nah, Y-nya berubah jarak dari X kuadrat sampai 2X. Kemudian dimasukkan seperti biasa 2X dulu yang dimasukkan ke sini, dikurangi dengan yang X kuadrat dimasukkan. Nah, baru kemudian ini dikuadratkan, diselesaikan, diperoleh seperti ini. Ini kemudian dilanjutkan diintegralkan terhadap X ini dari 0 sampai 2.
Ini diperoleh hasil akhirnya itu adalah integralnya ini, kemudian dimasukkan X-nya 2, kemudian dikurangi dengan yang 0 ya, kan 0. Nah, diperoleh nanti dihitung tuh hasilnya 216/35. Nah, soal yang tadi itu bisa menggunakan dua cara. Nah, sekarang pakai cara kedua, yaitu dimana sekarang adalah pakai batas Y. Dimana Y-nya tetap ya 0 sampai 4. Nah, X-nya yang bergerak. Tapi kita harus ubah dulu. Kan tadi Y sama dengan 2X, berarti X sama dengan setengah Y. Kan Y sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar Y. Nah, terus kemudian ini tadi batas Y kan tetap ya dari 0 sampai 4. Nah, sedangkan batas X itu yang berubah ya dari setengah Y sampai akar Y. Kemudian dimasukkan ke rumus integralnya seperti ini. Nah, integral dari 0 sampai 4 dy, kalau tadi kan dx ya, sekarang di dx. Oke. Jadi pas diintegralkan x kuadrat diintegralkan terhadap x kan jadi x pangkat 3 per 3 ditambah y kuadrat diintegralkan kan jadi y kuadrat per x. Dimasukkan x-nya setengah y dan x-nya diganti dengan akar y ini. Nah, dimasukkan dulu diperoleh hasilnya seperti ini, baru diintegralkan terhadap y ya. Mengintegralkan ini kan bisa ya, tinggal tambah 1 kan jadi 3/2 tambah 1 kan 5/2 per 5/2 kan dikali 3 jadi 2/15. Ditambah y pangkat 5/2 juga sama, ditambah 1 kan jadi 7/2 per 7/2 jadi 2/7 toh. Nah, begitu juga yang ini yang lainnya dimasukkan. Ini kan bisa disederhanakan y pangkat 3-nya ini. Nah, sehingga jadi pas diintegralkan hasilnya ini, pas dimasukkan hasilnya sama dengan yang di atas yaitu 216/3/35. Nah, ini. Jadi kalian boleh ya, satu soal tuh bebas, tinggal cara pandangnya mana mau menggunakan batas X atau batas Y. Oke, Mas Mbak sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada kurang jelas? Silakan. Belum ada pertanyaan ya, Mbak. Saya lanjut dulu aja biar nanti ini rekamannya tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak ya. Oke, kalau belum, sekarang kita lanjut dulu. Sekarang yang kedua, kita belajar integral lipat pada koordinat polar atau koordinat kutub ya. Nah, kalian masih ingat bahwa persamaan lingkaran itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti ini. Jadi, persamaan lingkaran dengan jari-jari 1 dan pusatnya 0,0. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk r, theta, di mana r-nya itu dari 0 sampai 1 dan theta-nya itu dari 0 sampai 2pi ya. Ini koordinat kutub. Jadi, kalau kalian di sini punya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, nah, yang ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, berarti batas R-nya itu di sini dari 1 sampai 2, jari-jarinya 1 sampai 2 karena akar 4 itu kan 2. Theta-nya nanti bergerak dari 0 sampai pi. Nah, 0 derajat sampai pi karena ini setengah lingkaran berarti setengah putaran atau pi ya. Oke, kalian masih ingat koordinat kutub. Nah, bagaimana cara mengubah koordinat kutub? Jadi, untuk mencari x-nya itu tinggal jari-jari dikali dengan cos dari theta-nya, sedangkan untuk mencari y-nya itu adalah r sin theta ya. Nah, kemudian untuk mencari theta-nya ya sebenarnya bisa pakai tan dari ya. Tangan theta itu sama dengan y per x. Bisa dapat dari situ theta-nya. Nanti bisa dapat sin sama cos-nya. Nah, biasanya kan di soal tuh diketahuinya hanya jari-jari dan sudutnya atau theta-nya. Nah, kalian nanti di sini suruh mencari apa namanya tuh batas-batasnya ya. Oke. Jadi nanti di sini untuk integral pada koordinat polar itu R-nya itu sudah angka ya, batas jari-jari yang pertama dengan yang kedua, sedangkan sudutnya itu dia dibentuk berapa gitu. Nah, misalkan di sini saya punya fungsi kontinu pada koordinat polar R
di mana R-nya dari A sampai B dan θ-nya dari alfa sampai beta. Maka nanti caranya itu adalah X-nya kalian ganti dengan R cos θ, Y-nya diganti dengan R sin θ, dikali dengan R dr dθ. Karena A sampai B itu batasnya R, alfa sama beta itu batasnya θ. Oke, untuk koordinat polar di sini saya punya contoh. Ini kan awalnya 3x ditambah 4y kuadrat. Nah, kenapa ini bisa pakai polar? Karena ini mengandung lingkaran. Karena polar itu intinya yang batasnya lingkaran. Jadi R-nya itu adalah dibatasi oleh setengah lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti di sini R-nya itu dari 1 sampai 4. Karena ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan R ya. Oke, kemudian kalau diakarkan, maka kedua harus diakarkan kan akar ya dari X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi R-nya dari 1 sampai 2. Karena ini kan R kuadrat sama dengan 4, maka R-nya 2. Θ-nya karena ini setengah lingkaran, maka 0 sampai pi. Jadi kalau dimasukkan, itu integral dari, nah hati-hati, X-nya kamu ganti dengan R cos θ, Y-nya diganti dengan R sin θ ya. Kemudian dr dθ jangan lupa dikali R ya, karena memang rumusnya tadi ada R dr dθ. Nah, kemudian dikalikan ini, kemudian baru kalian integralkan biasa ya terhadap R, ini kan jadi 3R kuadrat jadi R pangkat 3, cos θ-nya tetap. Yang 4R pangkat 3 jadi R pangkat 4 ya, R sin kuadrat θ-nya tetap. Kemudian dimasukkan dari 1 sampai 2 diperoleh ini. Kemudian ini diintegralkan terhadap θ yaitu dari 0 sampai pi sehingga diperoleh seperti ini. Nanti kalian pelajari lagi dan pas dimasukkan 0 sama pi-nya itu diperoleh nanti hasilnya adalah 15 pi per 2. Nah, kalau misalkan koordinat polarnya itu sama dengan yang daerah umum tadi ya, yaitu batasnya itu dari ini fungsi ya. Jadi yang satunya itu dari fungsi salah satunya. Nah, misalnya ini yang jari-jari itu dari fungsi H1 θ sampai H2 θ. Nah, ini caranya sama ya, cuma batasnya aja ini bukan angka, tapi dia fungsi. Nah, caranya itu tinggal kalian ini ubah ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R2X itu dipindah ruas. Kemudian X-nya diganti R cos θ dan Y-nya diganti dengan R sin θ dimasukkan ke sini. Sehingga ini kan satu ya, cos kuadrat tambah sin kuadrat, sehingga R sama dengan 2R cos θ, sehingga diperoleh R-nya sama dengan 2 cos θ. Nah, prosesnya ini sudah jelas. Nah, jadi di sini kalau digambarkan seperti ini, pusatnya adalah 1,0 ya. Nah, di sini. Nah, sehingga daerah D-nya itu fungsinya itu dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya, jelas. Kemudian R-nya dari 0 sampai 2 cos θ. Nah, fungsinya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat ya di soal. Sehingga ini adalah R kuadrat diintegralkan ya. Kemudian diperoleh itu adalah dengan proses perhitungan biasa, ini kalian integralkan menggunakan kalkulus integral dulu. Cos pangkat 4 kan diubah dulu jadi 1 plus cos 2 θ. Dikuadratkan lagi ini, kemudian baru diperoleh adalah 3pi per 2. Nah, yang terakhir, nah ini sebagai penutup ya. Jadi kalian mengenal integral lipat 3. Nah, beberapa hari kemarin kan kalian mengenalnya integral lipat 2, yaitu untuk mencari volume. Bagaimana kalau integral lipat 3? Jadi sebenarnya integral lipat 3 itu sama ya konsepnya dengan integral lipat 2, cuma ketambahan variabel z, yaitu jadi ada 3 variabel. Jadi di sini batasnya nambah 1. X-nya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D, dan Z-nya itu dari R sampai S. Dimana nanti dipartisi menjadi balok-balok kecil seperti ini. Ini sebagai daerah asalnya ya, atau D-nya. Kita namakan B dengan menggunakan jumlahan Riemann, maka integral lipat atas balok B, kalau kemarin kan kita pakainya persegi panjang, sekarang kita pakainya balok. Nah, ini dimana batas-batasnya adalah sama definisinya menggunakan Riemann, yaitu jumlahan dari sigma dari I, J, K ya sampai L, M, N ini ilustrasinya. Nah, dengan menggunakan teorema Fubini triple integral, maka F continue pada balok B di mana X-nya dari A sampai B
Y-nya dari C sampai D dan Z-nya dari R sampai S, maka menjadi ini integral lipatnya. AB, integral AB miliknya X, integral CD miliknya Y, dan integral RS miliknya DZ, miliknya Z. Nah, ini sebagai contoh penutup terakhir, misal saya punya soal tuh integral lipat 3 dari X, Y, Z kuadrat dA. Berarti Z-nya saja yang dikuadratkan. Berarti di sini diberikan batasnya X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari min 1 sampai 2, dan Z-nya dari 0 sampai 3. Pas dimasukkan di sini integral biasa ya. Ini integralkan terhadap Z dulu. Berarti Z kuadrat kan integralnya sebentar. Ini terhadap X dulu ya, maaf. Ini jadi X kan diintegral jadi setengah X kuadrat. X kuadrat per 2. Kemudian dimasukkan X-nya 1 sama 0 diperoleh YZ kuadrat per 2. Kemudian ini diintegralkan terhadap Y. Sehingga jadi Y kuadrat per 2 dikali 2 jadi Y kuadrat per 4. Z kuadrat. Dimasukkan 2 sama min 1. Diperoleh ini 3Z pangkat 4 per 3Z pangkat 2 per 4. Diintegralkan terhadap Z diperoleh Z pangkat 3 per 4 dari 0 sampai 3 ya. Berarti dimasukkan 3 jadi 27 per 4 dikurangi 0. Pangkat 3 per 4 jadi 27 per 4. Jadi intinya hasil integral lipat 3-nya. Jadi konsepnya sama ya, cuma ketambahan satu variabel Z ya. Jadi cara menghitungnya itu adalah sama.